Selamat pagi, teman-teman yang sudah hadir di webinar pagi ini. Ada sekitar 31 orang ya. Oke, luar biasa ya, pada on time semua. Eee, Mungkin juga kalau misalnya ada teman-teman yang belum join, teman-teman tahu, ada teman kerjanya yang mungkin mau join cuman belum belum hadir, mungkin bisa segera ini ya. Oke oke, udah nambah jadi 40 orang ya. Oke, mantap banget, luar biasa di pagi hari ini ya. Semoga pagi hari teman-teman baik semua gitu kan, meskipun di Jakarta nih cuacanya agak-agak gloomy gitu ya, mendung, adem gitu ya. Jadi mungkin jadi agak-agak ngantuk, tapi nggak apa-apa, kita mulai di sini. Sama ini mohon maaf kalau misalkan kameranya agak kadang nggak fokus. Tadi udah coba diperbaikin, tapi kadang suka kayak begini nih. Nah, sekarang nggak fokus. Jadi mohon maaf aja untuk teman-teman semua yang hadir, tapi ngeliat kameranya jadi kurang fokus ya. Oke. Oke, kayak sesuai dengan judulnya, pagi hari ini kita akan, bicara soal produktivitas maksimal dari kebiasaan sederhana. Jadi, gimana sih meningkatkan produktivitas, sehari-harinya kita di pekerjaan gitu ya, mungkin juga, di rumah gitu dengan fungsi-fungsi yang lain, dari hal-hal yang sebenarnya mungkin buat kita nggak terlalu biasa kita nggak notice itu gitu. Nah, kita akan bahas dari hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan sehari-hari, gimana itu bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Oke, sebelum mulai, ini ada beberapa peraturan yang teman-teman mungkin bisa perhatikan. Pertama, gunakan browser yang mendukung, mungkin teman-teman dari laptop gitu ya, atau dari mungkin juga dari handphone, tapi yang senyamannya aja. Mungkin kalau lebih nyaman di laptop silahkan, mau sambil kerja mungkin dengerin juga nggak masalah. Terus koneksinya sebisa mungkin yang stabil, jadi nggak kepotong-potong, tetap nyaman gitu kan. Terus speakernya juga dicek, kalau misalkan ada teman kerja di sebelahnya mau sambil dengerin sambil kerja, bisa pakai earphone, headphone, TWS, atau apapun itu ya. Nah, kalau misalkan ada kendala teknis, bisa refresh browser atau bisa chat ke ini, @naluri_events untuk terkait kendala teknis yang sedang dihadapi ya. Terus berikutnya, dimohon untuk aktif bertanya, berpartisipasi dalam polling atau di kolom chat juga gitu ya. Kalau misalkan mau bertanya bisa tulis nama saya Aldo, jadi @aldo gitu, untuk langsung tanya aja. Nah, kalau misalkan mau chatnya anonim atau bertanya anonim, bisa send private message. Dan nanti, setelah webinar selesai, ini akan ada PDF-nya dan juga ada rekamannya. PDF-nya nanti akan dikirim lewat email ya kalau nggak salah ya. Dan rekamannya ini juga nanti ada notif di email untuk masuk ke web Naluri dan YouTube-nya Naluri. Oke, nah seperti yang tadi udah dibilang, nama saya Aldo, perkenalkan. Nama saya Aldo Rendra Rahmat, mental health coach dari Naluri dan juga seorang psikolog klinis dewasa. Latar belakang pendidikan di Atmajaya S1 dan S2-nya, dan belakangan setahun terakhir ini mendalami mind body connection, stress management, psikologi yang terkait dengan olahraga, dan juga digital well-being. Jadi materi hari ini kurang lebih bakal banyak bahas soal yang dimention di sini nih, gitu kan. Mind body connection, stress management, psikologi olahraga gitu ya, dan juga digital well-being, bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita, sosial media dan lain-lain gitu ya. Itu kurang lebih singkat dari saya. Nah nah ini, overview-nya untuk materi hari ini. Pertama, kita pahamin energi manajemen dan time management. Bedanya apa sih memanage energi dan, memanage waktu gitu. Mungkin udah sering dengar gitu ya soal time management, gimana ngatur jadwal, eee, jadwal-jadwal harian dari meeting, terus kerjaan yang urgent, terus harus, belum pulang di jalan gitu berapa lama, terus di rumah nanti ada apa lagi. Nah, kita perlu juga memperhatikan energi kita, gitu. Terus yang berikutnya ada mengenai mindfulness, mungkin teman-teman juga udah pada, eee, cukup banyak tahu tentang mindfulness gitu kan. Terus kondisi kesejahteraan mental dan emosional, terus kemudian juga ada perubahan yang terencana dan manajemen diri. Nah, nanti kita akan bahas itu juga. Terus tips praktisnya apa, gimana meningkatkan produktivitas, dan peran tujuan dari produktivitas dengan clear framework. Nah, nanti kita juga akan bahas itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memulai,
materinya, mmm, dari teman-teman mungkin bisa, chat di kolom chat gitu ya. Seberapa teman-teman menilai tingkat produktivitas dari 0 sampai 10, dari skor 0 sampai 10? Mungkin ya karena dia udah akhir-akhir tahun ya, bulan November ya. Selama setahun ini deh gitu, selama setahun ini teman-teman menilai produktivitasnya berapa? Dari 0 sampai 10. Oke, ini udah ada yang jawab di chat ya, 6 dari Pak Muhammad Bayu, 7, 7/10, 7, 7, 8, 5, oke. Oke, rata-rata 7 nih kebanyakan. Oh, ada yang 9, keren. Produktif banget gitu ya. Nah, ada yang 5 jadi biasa aja gitu. Rata-rata tapi 7/8 ya. 7, 8, 7, 8, oke. Thank you atas responnya. Jadi bisa dibilang cukup tinggi ya. 7, 8, 10 nih paling angkanya banyak ini. Ini luar biasa berarti apa? Pesertanya gitu ya. Benar-benar sangat produktif nih gitu di pekerjaan dan di hal-hal lainnya ya. Oke, keren. Luar biasa untuk teman-teman, thank you untuk responnya. Nah, tapi sekarang coba kita lihat lagi, eee, apa sih yang mencegah kita untuk lebih produktif? Tadi kan ada yang mungkin 5, 6 gitu ya, terus ada yang 8 atau 9, jadi nggak 10 nih. Apa sih yang mencegah untuk produktif? Mungkin bisa ada beberapa yang share apa aja yang biasanya ditemukan yang menghalangi teman-teman untuk meningkatkan produktivitas. Harusnya ini bisa lebih produktif nih, andai aja nggak ada ini, andai aja nggak ada itu, andai ada ini, ada itu, kayaknya lebih produktif. Oke, WFH, suasana kamar bikin ngantuk. Oke, thank you responnya Pak Muhammad Bayu. Terus yang lain ada lagi? Apalagi gitu, kalau WFH ya, gitu kan emang suasana kamar bikin ngantuk, bikin nyaman gitu kan. Pekerjaan yang paralel dalam satu waktu, oke, jadi harus ini ya, harus ganti-ganti, task gitu, switch switch task, multitasking gitu atau bahasa sederhananya. Jadi itu menghalangi gitu. Oke, ada lagi mungkin yang lain selain yang WFH, terus ter atau telepon, wow sudah set focus time, oke. Tekanan, oke. Additional task di luar to do list, banyak pikiran atau problem, oke. Oke, thank you teman-teman untuk responnya. Terus jenuh, rasa malas, terlalu banyak yang dipikirkan, target banyak, sakit ya, bad mood. Oke, jadi masalah kesehatan juga nih ya. Mager, oke. Apalagi belakangan ya, musim hujan, cuacanya bikin mager, itu juga tuh males. Jadi apa? Jadi malas untuk bangun gitu ya. Mudah jenuh, demotivasi, oke. Oke, jadi ini kurang lebih masalah-masalah. Ada yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan kesehatan, juga terkait susah fokus gitu ya. Oke, thank you untuk responnya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait gimana sih caranya untuk lebih produktif. Oke, next-nya um, kemacetan. Oh, kayak ada yang mention, ya, macet tuh juga sama tuh. Bikin apa, ke kantor 2 jam, 3 jam gitu kan, pulang juga lebih lama lagi, itu juga menghalangi kita untuk produktif tuh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang teman-teman pahami mengenai produktivitas? Produktivitas tuh apa sih? Bahasa simpelnya aja atau yang teman-teman tahu? Jadi nggak usah harus pakai definisi berdasarkan siapa, berdasarkan KBBI atau apa, yang dari teman-teman ya terlintas aja gitu. Apa sih produktivitas itu? Mungkin boleh, jawab di kolom chat, apa sih itu produktivitas? Gimana sih ngukurnya produktivitas? Kalau tadi kan pada ada yang bilang 8, 7, 9 gitu kan, 5. Nah, apa sih produktivitas tuh? Apa kira-kira? Tercapai goal harian dan bulanan, oke. Jadi indikatornya dari ini ya, dari goal hariannya, goal bulanannya, KPI atau apapun itu gitu kan. Ada hasil, oke, good. Tidak menyia-nyiakan waktu, oke. Jadi lebih ke sesuatu yang terukur gitu ya, goal harian, terus hasil, oke. Tidak menyia-nyiakan waktu, benar-benar yang semuanya kalau bisa pack nih, ada hasil atau progres, oke. Jadi lebih banyak nih dari jawabannya ini ke goal harian, goal bulanan, hasil gitu ya, sesuatu yang sifatnya result gitu kan. Ada tolak ukurnya. Oke, bisa menghabiskan waktu dengan bekerja dengan maksimal, oke. Jadi memang balik lagi ke tolak ukurnya hasil gitu ya. Sesuai dengan namanya produktivitas, produk itu kan sesuatu yang dihasilkan gitu kan. Tidak produktif itu jadi tidak kurang menghasilkan atau apa.
Terus ada jawab lagi bahagia, oke menarik, produktif itu bahagia. Menarik menarik menarik. Jadi ketika merasa bahagia, jadi itu merasa produktif gitu ya. Ya secara konsep juga nggak salah sih. Biasanya kan kalau kita berhasil mencapai target atau mencapai menyelesaikan beberapa pekerjaan yang susah, jadi kita muncul rasa bahagia, ya nggak salah juga sih gitu kan, kalau jawab bahagia gitu kan. Hasil efektivitas seseorang, oke. Jadi lebih banyak jawabannya ini terkait dengan hasil dan ini ya, hasil, goal, tujuan tercapai atau enggak, ada indikatornya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tapi kita juga perlu melihat produktivitas modern nih, yang biasanya kita mikirnya hasil-hasil aja. Bener, ada salah satu aspeknya nih di produktivitas modern. Jadi ini kayak nggak bisa dibilang satu doang sebenarnya kalau kita mau lihat produktivitas modern ya maksudnya. Yang pertama quality of output-nya, hasil kerjanya gimana, berkualitas atau enggak. Terus berikutnya uh, efisiensi dari prosesnya. Efisien nggak? Misalkan kita ngerjain suatu task yang mungkin ditargetkan bisa selesai dalam waktu 3 hari kerja, tapi ternyata jadinya mungkin bisa 1 hari, itu ternyata lebih efisien atau gimana. Tapi efisiensi dari sisi waktu, energinya gimana nih? Energi dan well-being kita nih. Gitu. Kalau misalnya 1 hari, tadi deadline 3 hari gitu ya, bisa diselesaikan sih 1 hari, tapi habis itu stres, habis itu energinya habis, sehingga 2 hari kemudian pekerjaannya performanya turun banget. Nah, terus berikutnya juga fokus dan attention. Seberapa bisa kita konsentrasi terhadap suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, bisa kita maintain nggak? Itu juga kita perlu ini nih, makanya fokus dan attention management. Terus tadi ada kata efisiensi juga ya. Nah, collaboration, efisiensi. Jadi bisa nggak kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, hal-hal lain dalam hidup kita, sehingga pekerjaan kita itu jadi efisien. Nah, ini faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi produktivitas modern ini. Jadi nggak memang mungkin outcome-nya hasil gitu, outcome-nya quantity atau quality gitu kan. Tapi yang lainnya juga perlu. Mungkin kita bisa achieve, tapi well-being kita ternyata kurang bagus. Jadi akhirnya performanya turun, ngedrop gitu ya. Ya kalau misalkan kita ngomongin ini ya, ngomongin yang teman-teman yang mungkin suka nonton olahraga gitu kan, nonton bola gitu, basket atau apa, wah skornya tinggi nih, ada 1, 2 pemain yang high scoring, tapi 1 bulan doang, sisanya ngedrop. Nah, apakah itu produktif gitu kan? Berarti bisa kita lihat ternyata produktivitas ini hal-hal lain juga nih, energi dan well-being-nya, fokus and attention-nya, terus efisiensinya, seperti itu ya. Terus next. Nah, coba teman-teman bisa mungkin pikirkan dari 1, 2 bulan terakhir gitu ya. Apa aja sih yang menyedot energi teman-teman? Hal-hal apa aja? Dari yang sini dulu, terus mungkin bisa bantu jawab gitu ya. Apa sih yang menyedot energi? Jadi kita satu-satu nih. Ekspektasi, oke, good. Ekspektasi ekspektasi dalam pekerjaan atau ekspektasi dari lingkungan, lingkungan sosial atau mungkin keluarga gitu. Atau memang ya ekspektasi di pekerjaan nih yang menyedot energi. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut Pak Muhammad Bayu gitu kan. Terus yang lain gimana? Apa aja sih yang menyedot energi? Oke, ekspektasi lingkungan dan diri sendiri. Oke, thank you jawabannya Pak Muhammad Bayu. Oke, ada lagi yang lain? Apa aja sih yang menyedot energi? Itu kan pekerjaan, lingkungan, terus ekspektasi ke diri sendiri. Ada lagi nggak yang lain-lain yang menyedot energi? Tekanan, oke. Dari ini ya, pekerjaan ya. Emosi, oke. Keadaannya jadi emosi gitu ya. Jadi akhirnya fokusnya ke emosi, terus nggak bisa apa namanya, jadi nggak fokus kerjanya. Target, oke, menyedot energi. Lingkungan, oke. Mungkin Bu Yulin maksudnya lingkungan apa nih? Lingkungan kerja atau lingkungan keluarga, sosial, atau semuanya gitu kan. Ada lagi mungkin? Oh, lingkungan kerja, oke. Thank you. Mood boss juga, Kak. Oke, itu juga menyedot energi gitu ya. Oke oke, ya paham. Biasa, kalau bosnya mungkin, aduh mood-nya lagi suka marah-marah nih, suka menekan nih, itu akhirnya jadi menyedot energi kita, membuat kita tertekan gitu ya.
Nah, terus kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang teman-teman lakukan untuk meningkatkan fokus? Biasanya ngapain aja untuk meningkatkan fokus kerja nih? Misalkan kayak tadi gitu ya, pagi-pagi ada meeting, bosnya marah-marah, bosnya ya ngeselin gitu ya, rese gitu. Nah, seharian jadi nggak fokus. Biasanya apa sih yang dilakuin untuk meningkatkan fokus? Atau mungkin di rumah ada konflik gitu kan, terus kebawa ke kantor, jadi aduh nggak fokus nih. Ada ekspektasi yang kayaknya nggak masuk akal nih dari pekerjaan. Apa yang biasanya teman-teman lakukan untuk meningkatkan fokus? Boleh boleh hal kecil gitu kan. Matikan notif, oke, good, bagus, thank you jawabannya Pak Adi gitu ya. Ada lagi? Apalagi yang biasa dilakuin untuk fokus? Kardio bentar, oke. Ini kalau apalagi kalau di kantornya ada gym gitu ya, ada treadmill, itu bisa lumayan tuh meningkatkan fokus. Bikin kopi dengerin musik, oke. Bikin to do list atau tracker, oke, thank you. Naikin mood dulu, lalu bikin to do list, oke. Kalau boleh tahu menaikkan mood-nya dengan cara apa, Pak Muhammad Bayu? Apa yang dilakukan? Selain bikin to do list, apalagi nih yang bisa ningkatin mood? Olahraga, oke, bener. Itu bener jawabannya bener tuh. Keluar ngafe atau dengerin lagu atau podcast, oke. Jadi yang sifatnya mungkin bisa didengerin sendiri gitu ya, dilakuin sendiri, ngafe bentar, ngopi gitu. Oke, thank you untuk jawabannya. Nah, terus ke jawaban berikutnya lagi. Pertanyaan berikut lagi, sorry. Di waktu kapan paling produktif? Oke, ini ada lagi jawaban untuk fokus alihkan pikiran dengan yang membahagiakan, menghindari yang toksik. Oke, thank you untuk jawabannya Bu Yulin. Kadang emang benar kita kita mengingat hal-hal yang bikin kita bahagia itu bisa bikin kita senang dan fokus lagi gitu. Terus, di waktu kapan biasanya lebih produktif? Di pagi hari ya? Oke, Pak Adi, oke. Pagi hari, yang lain nggak apa-apa kalau misalnya ada teman-teman yang bilang lebih fokus di malam hari gitu kan. Malam dan weekend karena tidak ada distraksi, oke. Siang menuju sore, pagi hari belum ada distraction. Before lunch dan sore hari, oke. Jadi cukup beragam ya jawabannya ya, kapan waktu produktif. Nah itu yang benar-benar kita perlu perhatikan itu tuh, waktu produktif setiap orang bisa beda-beda. Mungkin tergantung seperti sebentar kameranya, oke udah, ya udah nggak apa-apa lah. Pagi hari golden moment sebelum lunch, pagi. Oke rata-rata pagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada di sini, oh lebih fokusnya malam, lebih fokusnya sore, nggak apa-apa banget gitu. Karena tiap orang beda-beda gitu kan. Mungkin yang paginya harus berjibaku di KRL gitu ya, rumahnya jauh untuk ke kantor mungkin 2 jam, 3 jam, itu capek dulu tuh. Nah, mungkin sore baru bisa fokus setelah ketemu teman-teman, setelah ngopi, setelah makan gitu kan. Jadi emang bisa macam-macam sih. Atau mungkin yang terbiasa, eee, yang shift-nya biasanya malam gitu. Boleh aja kalau produktifnya malam gitu kan. Dia kebiasa shift-nya malam gitu dari kantor sebelumnya atau pekerjaan sebelumnya, nggak apa-apa juga gitu kan. Nah itu, pertanyaan-pertanyaan tadi ini sebenarnya teman-teman bisa mempertanyakan juga kalau misalkan lagi merenung di rumah atau di jalan, hari ini apa aja yang menyedot energi ya? Apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Terus juga kita ke 2 pertanyaan sisa yang lagi, ini bisa jawab dengan cepat aja nggak apa-apa karena materinya masih ada yang lain ya. Eee, Gaya hidup dan rutinitas kerja apa yang paling sesuai untuk teman-teman? Mungkin yang apa, yang WFH, WFA, atau yang harus di office coach karena, kalau di rumah nggak fokus, kalau di luar jadinya jajan-jajan doang boros gitu. Boleh banget jawab yang seperti itu tuh, contoh-contoh kayak gitu. Tapi ada juga yang mungkin kurang suka kalau di office, lebih enaknya yang WFA, WFH, atau bilang, "Di rumah udah bikin setup kerja sendiri nih," gitu. Hybrid, supaya seimbang ke kantor dan di rumah. Hybrid, oke, ada 2 yang jawab hybrid ya. Tiap hari harus ke kantor, oke. Biasanya yang rumahnya jauh-jauh tuh, biasa lebih senang hybrid tuh kayak atau kalau bisa WFH aja deh gitu. Biasanya gitu ya, yang misal mungkin ke kantor harus 2 jam, harus transit sana sini gitu kan. Terus yang pertanyaan berikutnya, apa aja energi booster? Biasanya, kalau ingat sesuatu tuh, apa sih yang jadi nge-boost harinya? Nge-boost energinya jadi, "Wah enak," jadi, "Oh jadi kerjanya fokus nih," gitu. Kopi, oke.
Oke, nih tadi ada yang jawab juga harus di office, kalau di rumah ada anak-anak minta ini itu, oke. Hybrid, macam bikin capek. Kopi kopi is the best, pada suka ngopi ya berarti di sini ya. Ingat tanggal gajian, oke. Itu juga jadi booster tuh, pencapaian kecil diapresiasi, oke good good. Oke, kopi dengerin musik yang upbeat, oke. Oke, jadi rata-rata kopi sama lagu, terus ingat tanggal gajian ini juga sesuatu yang, wah, bisa tuh di apa namanya, bisa dilakuin cukup rutin ya. Circle yang baik, oke oke. Jadi itu ya kurang lebih ya jawabannya ya. Komunitas sosial gitu, itu juga bantu untuk kita, meningkatkan energi kita tuh. Oke, kita ke slide berikutnya ya, materi berikutnya. Nah, ternyata produktivitas itu bukan dengan lakuin banyak hal, tapi juga ngelakuin hal penting dengan fungsi kognitif dalam level yang tinggi. Misalkan ada satu pekerjaan atau satu deadline yang, waduh ini perlu fokus banget nih. Ya udah, 1 hari atau beberapa hari kerjainnya itu dulu nggak apa-apa. Jadi kayak satu yang big thing banget dan emang perlu effort lebih, berapa hari nyelesain itu doang nggak apa-apa loh, gitu. Jadi bukan sekaligus melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Jadi poinnya bukan di berapa banyak, tapi ternyata istirahat tuh juga bagian dari produktivitas loh. Bukan berapa banyak kerjaan yang selesai, tapi berapa banyak kita jadwalin istirahat nih. Nah ini ada satu informasi, siklus natural ya, biasanya 90-120 menit untuk kita fokus banget. Biasanya udah lebih dari itu, biasanya kita akan capek banget. Nah, capek gitu rasanya dan perlu break gitu. Kemudian 20 menit untuk periode fokus alert yang rendah. Jadi kalau misalkan kita ngerjain multitasking, bukan multitasking sorry, task-task yang kecil-kecil, boleh banget tiap 20 menit, habis itu stretching-stretching ringan gitu. Tapi kalau biasanya 90-120 menit itu untuk fokus yang intens. Mungkin kayak meeting, online meeting gitu kan. Harus fokus terus, harus kita dengerin terus, atau jadi pembicara seperti, mimpin meeting gitu kan, presentasi hasil. Nah biasanya tuh 90-120 menit untuk sesuatu yang sangat fokus. Nah, tapi kalau misalkan kita terus-menerus di 90-120 menit untuk hal-hal yang fokus itu terus-terus gitu, dalam 1 hari ini misalnya ada berapa, tanpa kita lakuin istirahat gitu ya, akhirnya kita bisa kelelahan dan rentan untuk melakukan kesalahan. Jadi kayak habis 90-120 menit, bisa banget istirahat. Atau setelah itu kerjain hal-hal yang mungkin sifatnya lebih ringan daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena apa ya istilahnya, tubuh kita, energi kita, dan kognitif kita itu juga istilahnya punya ada tingkat energinya gitu loh. Kayak bukan dibilang bensin ya, tapi emang mesinnya kerja berat terus dan perlu diistirahatkan gitu kan. Nah, energi level kita atau tingkat energi kita itu mesinnya gitu loh. Jadi kita perlu perhatikan energi level kita ada di mana, ada di berapa sih. Nah, terkait dengan yang tadi teman-teman udah sharing-kan di chat, boleh banget, eee, dikaitkan gitu loh, dengan konteks pekerjaan saat ini, pekerjaan yang mungkin lagi banyak deadline gitu ya menjelang akhir tahun, boleh banget teman-teman bikin action plan kayak gini. Satu booster yang bisa nge-boost teman-teman dan juga lakukan secara strategis. Nanti strategis nih maksudnya ada matriksnya yang kita bisa bahas. Delegasikan hal-hal yang sifatnya distractor atau drainer, atau bahkan hapus sekalian yang bisa dihapus kalau itu drainer. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak misalkan mau tidur, jadi scrolling medsos, tahu-tahu udah 2 jam scrolling, akhirnya lo jadi nggak ngantuk lagi. Nah, itu kan drainer tuh, akhirnya jadi kurang tidur, besoknya kerja jadi kurang optimal. Nah, itu salah satu drainer yang mungkin bisa dihapus atau dipersingkat. Jadi kayak, oh kalau mau main sosmed, sebelum tidur ya udah kasih waktu berapa lama. Jadi bukan yang doom scrolling atau scrolling-scrolling yang kita jadi nggak mindful gitu ya, nggak sadar tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu udah 3 jam, seperti itu. Itu salah satu drainer yang sebenarnya
kita sering banget nggak sadar, mmm, itu tapi sering banget kita lakukan gitu. Oke. Nah, ini berikutnya, mungkin teman-teman juga bisa lakukan untuk terkait dengan istirahat yang atau hal-hal yang, apa namanya, untuk ngatur waktu istirahat dan kerja maksudnya gitu loh. Jadi kayak, ini kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan. Yang pertama, eee, rencanakan jadwal gitu ya, terus istirahat berkala. Oh sorry, ini polling ya, maaf maaf. Jadi saya kurang fokus, ya ini maksudnya polling. Kebiasaan apa aja yang teman-teman, eee, rasa bisa memberikan dampak terhadap produktivitas nih? Saya kurang fokus nih, maaf ya. Dulu ya sebentar ya. Oke. Istirahat secara berkala, list prioritas. Oke, rata-rata list prioritas ya. Distraksi, oke. Merencanakan atau menjadwalkan, oke. Rasa masih 50% list prioritas ya. Ini udah 39 orang, 43 orang yang jawab dari 86. Jadi baru 50%. Oke, teman-teman mungkin yang bisa vote, yang bisa polling, itu paling besar di ini ya, list prioritas ya, 22 jawaban, 48%. Oke, ya sambil kita lanjut aja. Jadi rata-rata bikin to do list prioritas itu yang iya, nah nambahnya juga nggak banyak sih, 48, 50, 51%. Jadi emang paling paling besar mayoritas bikin list prioritas. Oke. Eee, Terkait dengan kondisi teman-teman saat ini, tadi kan kita udah bahas soal produktivitas, terus bahas soal, kebiasaan yang paling bikin prioritas, produktivitas gitu, maaf ya, jadi agak salah ngomong. Apa kondisi mental teman-teman saat ini? Deskripsikan dalam 3 kata. Boleh kurang, tapi maksimal 3 ya. Gimana sih kondisi mental teman-teman saat ini? Bisa jawab di kolom chat ya. Dar der dor, oke. On survival mode, oke. Lagi yang lain, jadi kayaknya memang lagi ini ya, hektik akhir tahun gitu, menjelang Desember. Ada lagi. Dar der dor, survival mode, yang lain, baik-baik saja. Oke, good. Harap-harap cemas. Oke. Alhamdulillah luar biasa. Oke, keren. Kacau banget, oke. Ada lagi. Rata-rata ini ya, rata-rata kayak emang lagi striving, berjuang banget. Nungguin bonus, ya menjelang akhir tahun. Iya, banyak bonus akhir tahun ya. Hektik, terbatas, tapi tetap semangat. Dakdikduk mau akhir tahun. Mencoba bounce back, oke. Oke. Jadi teman-teman di sini pada punya struggle ya, kurang lebih rata-rata ya. Mau nangis terus, oke. Lagi banyak banget kayak segala macamnya ya. Semoga baik-baik saja. Gelisah nunggu notif, oke. Kebanyakan rata-rata jawabannya memang ada sih yang semangat, ada yang wah nungguin bonus berharap sesuatu gitu ya. Tapi kayaknya rata-rata, aduh kok gini banget gitu ya. Nah kalau kalau saya gitu, kalau saya jawabannya 3 kata, kondisi mental saat ini, aduh kok gini banget. Itu nggak 3 kata ya, 4 gitu ya. Kok gini banget deh gitu aja gitu. Nah itu tuh, masih aman, pusing, oke. Oke, kita lanjut. Nah, dari jawaban teman-teman yang tadi itu, sebenarnya ini ada sedikit tips, fun fact juga. Eee, mungkin teman-teman ada yang pernah coba di aplikasi Naluri, atau mungkin juga pernah ikut coaching gitu kan, atau konsul dengan coach dari Naluri, diajarin namanya sesi mindfulness itu. Nah, di sini kita nggak akan
lakuin mindfulness secara langsung, nanti teman-teman bisa explore aja di aplikasi Naluri gitu ya, karena keterbatasan waktu. Nah, mindfulness bisa teman-teman bisa lakuin mindfulness ini selama 5-10 menit. Dan ini bisa dilakuin di kantor. Misalkan kayak pas jam makan siang, atau misalkan lagi hektik, sebentar duduk santai, atur nafas. Nah, itu untuk bisa lakukan, sesi mindfulness ini, itu bisa ningkatin attention, perhatian, memori, kapasitas kognitif, dan kecemasan kita. Jadi, ini sesuatu yang bisa buat kita ini balik lagi ke diri kita saat ini. Mungkin pikiran mengembara ke mana-mana, tapi bisa dibalikin lagi untuk fokus. Nah, dari penelitian ini nih, mindfulness tuh bisa meningkatkan, apalagi kalau dilakuin secara berkala ya, mungkin tiap hari atau sehari mungkin beberapa kali, ini bisa bantu kita untuk lebih produktif dengan maintain energi kita. Nah, ini bisa lihat jurnalnya ada di sini nih, di yang tertera nanti kalau mau baca lebih lanjut. Dan di aplikasi Naluri itu juga di bagian learning juga banyak tips-tips tentang produktivitas dan juga terkait dengan mindfulness. Oke. Nah, eee, terus berikutnya kayak tadi kita ngomongin energi gitu kan, dan kita ngomongin kondisi mental. Kenapa sih kondisi mental dan emosional itu penting? Nah, coba teman-teman sadari hal-hal yang ini nih, shallow breathing. Shallow breathing itu nafasnya, eee, nggak dalam. Belum tentu terengah-engah, tapi nafasnya nggak dalam. Kalau nafas yang dalam tuh seperti ini deep breathing. Tapi kalau shallow breathing tuh nggak sampai dalam. Bisa aja kita terengah-engah, tapi bisa juga enggak. Terus hyperventilating. Nah, ini yang kita bisa bilang terengah-engah. Terus tense abdominal muscle and facial muscle, tegang gitu mukanya, perut juga tegang gitu. Terus easily emotional trigger, gampang ke-trigger. Terus jam tidur mungkin berkurang, mungkin cuma tidur 4 jam, 3 jam, atau tidurnya oke sih 6 jam, 7 jam, tapi sering banget kebangun tengah malam, tiap berapa lama kebangun, terus hilang nafsu makan, jaw clenching tuh kayak ini, mulutnya suka kayak gitu tanpa sadar, terus mata sering tegang, kedutan gitu ya, perih matanya, terus berkeringat berlebih, dan ini, banyak banget nih pikiran, wah kayak nggak pernah berhenti, racing thoughts gitu. Wah, sangat-sangat hektik, sangat-sangat muter terus di pikiran. Ada aja yang dipikirin. Nah, kalau teman-teman sering mengalami ini, yaitu berarti itu sinyal dari tubuh kalau kondisi mental, kondisi emosional teman-teman lagi nggak baik-baik aja. Dan itu yang bisa membuat energi jadi cukup berkurang banyak tuh. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah pakai smartwatch gitu ya. Dia kan ada tuh energi level. Terus ngukur sleep-nya kita gimana, ngukur stresnya kita gimana. Makanya kadang kalau misalnya pakai smartwatch, misalkan kita lagi stres, ada notif, "Yuk tone down bentar, napas dulu," gitu, kalau kata anak sekarang gitu kan. Nah, ini ada satu tips kalau misalnya tadi teman-teman merasakan hal-hal yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu, ada namanya deep breathing atau aktivitas ini namanya box breathing, sebenarnya ini deep breathing. Jadi pertama-tama tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan, jadi 4 4 4. Jadi kayak jeda dulu 4 detik, tarik nafas lagi, dan rasain ketika teman-teman inhale itu belly-nya, dadanya ngembang kan, terus pas exhale belly-nya keluar, terus kita inhale lagi.
Jadi seperti itu. Jadi di perutnya sorry kebalik, pas inhale rasain udaranya di perut, jadi belly-nya out. Kebalik, sorry maaf. Rasain udaranya masuk di diafragma. Ini bisa dilakuin ya 2 3 menit, 5 menit, 10 menit. Nah ini salah satu teknik mindfulness. Sebenarnya teknik mindfulness ada banyak banget. Ada mindful eating, mindful drinking. Jadi misalkan kayak mindful drinking, minumnya pelan-pelan, glek 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 glek. Makan juga sama, dikunyahnya pelan-pelan. Itu teknik mindfulness juga, dirasain teksturnya. Nah, nanti teman-teman bisa explore lebih banyak di aplikasi Naluri ya. Nah, ternyata kita juga punya siklus ketika kita lagi stres atau lagi kerja kejar deadline, kita bisa ada satu siklus di mana itu kompromi waktu istirahat kita. Kayak akhirnya ketika kita kompromi waktu istirahat, waktu pemulihan, waktu tidur mungkin, itu bikin snowball effect karena manajemen stres kita juga buruk. Biasanya tuh orang kalau tidur tuh itu kan memulihkan mental dan memulihkan fisik. Tapi kalau waktu tidurnya kurang, waktu istirahatnya kurang, ya fisik juga nggak bisa memulihkan dirinya dengan lebih optimal gitu. Mungkin tegang-tegangnya, capeknya masih ada, mentalnya juga sama, masih banyak banget pikiran-pikiran yang muncul, kecemasan, dan lain-lain. Dan itu ternyata kalau kita nggak istirahat, jadi kayak snowball gitu loh. Makin lama makin makin besar gitu. Terus akhirnya itu ngaruh ke performa kita. Performa menurun perlahan, produktivitas menurun perlahan. Akhirnya bisa berdampak ke burnout, dissatisfaction, nggak puas dengan diri, kayak udah kerjain banyak hal sih, udah kerjain target-targetnya sih, tapi kok nggak puas ya, kok nggak nggak fulfilling gitu ya. Bahkan bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan depresi, rasanya kok sedih, rasanya kok cemas terus. Belum nanti beririsan dengan hal-hal lain. Tapi setelah burnout dan gejala-gejala yang kita alamin itu, tetap aja kita tuh nggak istirahat. Nggak apa-apa, satu lagi. Cuman abis ini kok, cuman abis ini janji deh, abis ini janji deh, ini janji deh istirahat, abis ini janji deh liburan, abis ini janji deh apa olahraga, abis ini janji deh apa lagi konsul ke psikolog, ke coach. Cuma satu ini kok abis ini baru abis ini ya, abis ini ya, abis ini ya. Tapi akhirnya menggunung terus, akhirnya jadilah siklus. Yang mana ini bisa efek banget ke produktivitas itu gitu. Kualitas kerjaan juga jadinya kurang gitu kan. Kualitas hubungan sosial juga mungkin juga bisa kena dampaknya gitu. Nah, kayak ini nih, kita semua ngerti ini, tapi kenapa nggak dilakuin? Me time. Tadi kan ada yang bahas kayak, iya kalau lagi suntuk, lagi drain, ngafe dulu tuh, keluar ngafe, ngopi, dengerin musik. Itu me time. Ini bisa masuk me time. Terus sleep sama istirahat. Terus self reflection. Self reflection di sini nggak melulu soal apa yang dirasain atau apa yang dipikirin, tapi ke selama sebulan ini, selama 3 bulan ini, atau bahkan selama setahun ini, apa aja yang udah di-achieve ya? Apa aja yang udah dilewati ya? Terus connect sama family, family time gitu ya, liburan kemana atau weekend jalan-jalan simple. Terus ya itu fun time, healing gitu ya kalau kata sekarang gitu. Sama teman-teman, rencanain liburan, apalagi ini udah menjelang akhir tahun tuh biasanya banyak promo-promo liburan gitu kan. Terus self-care nih di sini olahraga, makan makanan yang sehat, makan makanan yang kita suka. Tapi itu lagi balik lagi ke ini ya, makanan-makanan itu juga ternyata ngaruh ke tubuh kita. Jadi nanti bisa explore lebih lanjut, makanan apa aja sih yang mungkin bisa bantu untuk regulasi stres, bantu untuk regulasi energi, bantu untuk meningkatkan energi. Terus change of environment, misalkan teman-teman yang WFH, banyak WFH gitu kan, setup ruang kerjanya kurang bagus nih, kursinya kurang oke, jadi kayak
bikin pegel, bikin kesemutan. Nah, mungkin bisa diganti kursinya gitu, tapi gantinya balik lagi sesuai dengan budget gitu ya, jangan langsung yang beli mahal-mahal. Nah, itu kayak gini nih, environment-nya juga bisa kita modif sebenarnya. Bikin ruangannya jadi lebih cozy, lighting-nya atau apanya, setup-nya jadi lebih ergonomis. Nah, kalau kita kan semua tahu gitu ya, tapi sering banget akhirnya nggak dilakuin tuh. Karena tadi tuh kita tunda, "Abis ini deh abis ini deh abis ini deh." Nah, ternyata 47% dari waktu kita tuh, pikiran kita tuh mengembara terus. Jadi selama satu hari gitu, misalkan 8 jam kerja, 47%-nya itu pikiran kita mengembara nggak tahu kemana, mikirin macam-macam. Ini menurut studi Harvard gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya fokus? Salah satunya ini, tentuin prioritas. Jadi teman-teman tadi udah bikin to do list, itu udah bener, udah oke tuh. Itu dari situ bisa tentukan prioritasnya. Jadi mau mana dulu yang dikerjain, mana dulu yang urgent. Terus berikutnya dengan teknik mindfulness tadi, itu bisa bantu fokus. Mindfulness itu juga nggak cuma atur nafas, tapi juga sadar sama keadaan sekitar, sadar sama yang dirasain tubuh, sadar apa ya sama eh, lingkungan lagi ada apa di situ. Nah, itu bisa bantu kita fokus. Nah, mindfulness itu tuh bukan langsung kayak sehari dilakuin langsung ningkatin produktivitas, tapi pelan-pelan dilatih. Jadi kalau teman-teman mencoba nanti latihan mindfulness, terus kayak, "Coach, masih nggak bisa fokus, masih susah." Nggak apa-apa. Itu bagian dari latihannya, seperti itu. Terus juga sadari, satu hari itu 24 jam doang. Jadi emang kita harus coba atur waktu istirahat, prioritasnya apa aja. Nah, setelah ini, apa yang bisa dikerjain. Nah, ini jadi ada namanya intentional focus, fokus yang disengaja gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Yang pertama buat lingkungan yang mendukung, kebiasaan yang melindungi satu sama lain gitu. Jadi mungkin sama teman-teman, teman kerja yang hopeng gitu ya, yang emang asik, bisa bantu tuh untuk support satu sama lain. Terus hindarin multitasking, karena multitasking itu sebenarnya task switching. Nah, task switching itu tuh kayak misalkan, kita buka tab ini, mau balesin email, tapi juga ada dokumen yang harus di-submit dengan cepat. Jadi akhirnya 5 menit deh balesin email, terus 5 menit kerjain ini. Terus habis itu balik lagi balik lagi balik lagi. Itu contoh contoh simpelnya. Nah, kayak begitu, itu bantu sebentar kameranya agak ini ya. Itu lakuin kayak gitu, itu sebenarnya kita pikir itu produktif, tapi ternyata itu makin nyedot energi mental yang besar, karena nggak fokus. Jadi kalau mau sediain waktu, oke untuk balas email, hari ini 15 menit balas email dulu, baru pindah ke yang ini 1 jam atau kayak tadi tuh 2 jam kerjaan yang ini, dan balesin email lagi. Nah, terus cek notif, cek handphone dalam meeting gitu kan. Itu juga bisa kita ganggu mengganggu fokus gitu kan. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya itu ya udah HP silent dulu aja, HP taruh dulu aja. Katanya cewek bisa multitasking dan bisa fokus, apa kemudian dibaliknya ini oke. Balik lagi ke multitasking yang bagaimana tuh? Kalau misalkan yang di rumah sambil gendong bayi, sambil masak, ya itu kan mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam konteksnya pekerjaan gitu ya, ini memang kalau kita ngomong multitasking itu menyedot energi mental yang besar. Jadi itu ada juga studi terkait ini thank you banget pertanyaan Pak Rizky gitu kan. Ada beberapa studi ya kalau kaum ibu gitu di rumah mengurus rumah tangga dan mengurus anak, apalagi yang masih bayi, masih kecil gitu ya, itu juga nyedot energi mental. Sama capeknya kok, sama kayak kaum bapak-bapak yang bekerja di kantor dan berjibaku dengan KRL, macet dan lain-lain gitu. Sama stresnya sebenarnya. Nah, makanya memang kalau bisa dihindarin gitu. Kemudian, nah ini 1 jam pertama menentukan hari kita loh. Biasanya apa sih yang dilakuin 1 jam pertama itu? 1 jam pertama setelah bangun, 1 jam pertama pas waktu di kantor. Nah, terus berikutnya,
aturan 25-50. Jadi ini mungkin teman-teman yang bisa, mungkin lead gitu ya, bisa atur kayak gitu. Meeting-nya singkat aja, nggak usah dibikin yang panjang, tapi kalau misalkan perlu panjang, bisa bikin jeda jeda tiap 25 atau 50 menit gitu, supaya cool down dulu nih, mungkin toilet break atau apa, nah baru setelah itu lanjut lagi. Next. Ini karena tinggal 15 menit waktunya ya, jadi kita agak cepat. Nah, ini mungkin pernah dengar matriks ini ya, Eisenhower Matrix. Nah, tapi kalau ini udah di-modified. Jadi kalau bisa, yang di kuadran satu, yang mendesak dan penting, itu kita kurangin. Maksudnya kurangin apa? Hal-hal yang emang yang kritis, itu bisa kita kurangi sebisa mungkin. Dan lebih banyak kita masukin ke mana? Kuadran 2. Supaya bisa kita rencanain, strategi thinking, inisiatif. Apa nih, harus apa nih? Kita harus inisiatif masukin ke kuadran 2. Jadi jangan semuanya kita anggap urgent, kita anggap urgent, kita anggap urgent. Nah, terus kuadran 3 dan kuadran 4 tetap sama. Kuadran 3 itu didelegasikan ke anggota tim dan dukung penuh mereka gitu untuk melakukan itu. Mungkin ke junior staff atau kemana. Dan kuadran 4 sebisa mungkin ya itu draining, nggak penting-penting banget, dieliminasi aja gitu kan. Multitasking asik juga kok, nikmatin aja. Nah, balik lagi ke tadi, multitaskingnya levelnya yang gimana. Kalau misalkan harus multitasking 5 sekaligus dan semuanya tuh urgent, mau dikelarin di hari itu bisa draining. Balik lagi ke gimana nih energi levelnya sama ini nih, terkait dengan kuadran ini nih. Yang urgent yang hari ini yang mana kita kerjain. Nah, sisanya masukin kuadran 2. Nah, multitasking yang kayak begitu itu lebih sehat dibanding yang gedebak-gedebuk semuanya kita pengen pegang dalam satu hari. Ini tips praktisnya, tapi teman-teman tadi kayak udah cukup banyak yang bilang ya, to do list gitu kan, bikin to do list bikin to do list. Nah, ini juga bisa yang lain-lain nih. Goal-nya apa, pantau progresnya gimana, ada beberapa banyak aplikasi-aplikasi untuk pantau progres gitu kan. Terus nyatakan dengan positive affirmation kayak, "Oh ini bisa, oh ini progresnya apa, dihargain," gitu kan. Rayakan pencapaian-pencapaian kecil, nah terus tapi to do list-nya kalau udah selesai, kita rapikan lagi. Kurang lebih apalagi nih yang perlu, apalagi nih yang bisa. Terus refleksikan dan belajar apa yang udah oke, apa yang udah baik, apa yang perlu ditingkatin lagi. Jadi kayak evaluasi. Nah ini rata-rata teman-teman juga udah pada dapat ya, pada tahu ya soal SMART goal setting ini. Specific, measurable, attainable, relevant. Identifikasikan tujuannya, langkah spesifiknya apa, ukuran kuantitatifnya untuk memantau progres apa, tujuannya attainable yang untuk mendukung suatu pertumbuhan atau keterampilan tertentu, terus tujuannya juga relevan, bermakna, fulfilling gitu ya, dan juga timely, kasih batas waktunya, tapi batas waktunya realistis. Jangan yang nggak realistis, dan akhirnya jadi gedebak-gedebuk, jadi pusing, semuanya malah jadi ambiar. Nah ini ada beberapa practical tips lagi, ya kayak clear framework, apa yang benar-benar ingin dicapai, apa yang jadi tantangan utamanya, verify gitu ya. Ini mungkin pas lagi udah tone down, udah tenang, refleksi pakai clear framework ini. Terus list down apa aja yang membuat lebih dekat dengan tujuan, siapa aja yang bisa mendukung, terus evaluate, apa aja kelebihannya, kerugiannya dari keputusan ini, apa aja yang dirasa mudah untuk dicapai saat ini. Terus sumber daya dan dukungan apa saja yang bisa membantu untuk memulai. Jadi kita juga perlu lihat resource yang kita punya apa. Apa aja sih yang bisa kita dapatkan? Apa aja sih dukungan ya? Dukungan apa aja sih yang bisa kita dapatkan? Apa aja yang bisa bantu kita? Siapa aja yang bisa bantu kita? Terus di-review juga. Apa yang udah bekerja dengan baik? Apa yang masih perlu ditingkatkan? Tantangan apa aja yang dihadapi selama period of time yang kita tentukan itu? Nah, eee
Ini ada challenge gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk tidak melakukan semua hal yang tadi itu clear framework, terus yang kuadran, sekaligus enggak. Satu dulu nggak apa-apa. Terus kenapa? Karena melakukan semuanya sekaligus hanya akan membuat kita gagal. Jadi nggak fokus. Nah, sampai minggu depan, pilihlah satu teknik yang dirasa paling tepat. Baik itu yang kuadran, clear framework, atau yang smart, boleh banget pilih salah satu. Terus tips-tips yang tadi, istirahat dan lain-lain, mau apa, mindfulness, me time, atau apa gitu kan. Terus eksperimen aja dengan itu, mana yang works, mana yang enggak. Kalau misalkan nggak works, ya udah nggak apa-apa, kita coba hal lain. Atau evaluasi, cara ngelakuinnya gimana ya. Terus adaptasikan ke konteks yang lagi dihadapi saat ini apa nih, target-target apa. Nah, eee, ini teman-teman jadi jangan ragu untuk mendapatkan resource-resource yang ada dari kami, dari Naluri gitu ya. Nah ini kemarin Oktober itu Hari Kesehatan Mental Sedunia, World Mental Health Day. Nah kalau misalkan teman-teman mau tahu, mau akses work life well-being-nya saat ini gimana sih, bisa scan, ikutin assessment dari aplikasi Naluri ini. Itu kurang lebih gambaran singkat tentang kondisi emosional, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial gitu ya. Terus juga bisa dapat dari AI-nya kami namanya Luna, nanti dia yang ngejelasin kurang lebih gimana. Terus ada tips sederhana harus ngapain aja. Nah, kalau misalkan dirasa mau, "Oh, ini kayaknya perlu konsultasi nih, perlu, mungkin ada hal-hal yang dari baik itu personal life atau work life gitu ya, tapi perlu didiskusikan lebih untuk gimana strateginya, gimana caranya." Bisa book dengan coach dari Naluri gitu ya. Bisa di-scan aja langsung atau pakai aplikasi Nalurinya, lihat jadwal tersedianya kapan. Oke, itu aja untuk hari ini, kita masuk ke sesi Q&A, ada pertanyaan? Oh ya, sama nih ada feedback form, eee, silakan diisi gitu ya, untuk diklik, kasih feedback. Feel free aja gitu, sembari kita Q&A. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung tulis di kolom chat ya. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, jangan malu-malu, chat aja kalau misalnya ada pertanyaan. "Coach, kalau kayak ini gimana ya? Tips ini gimana ya?" Gitu. Ini NLP juga udah bisa di-download ya, dari sini. Ini nggak ada yang mau nanya, yakin? Nggak apa-apa loh, mumpung emang sesinya ada untuk bertanya. Yakin nih nggak ada yang mau nanya? Nggak apa-apa? Nggak apa banget? Apa udah cukup jelas? Oke, ada nih. Bagaimana mengatur ritme ketika prioritas pekerjaan lebih dari satu teks dan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan? Terutama berlaku yang punya dual reporting. Oke, jadi ada lebih dari satu teks, deadline-nya sama gitu ya. Terus tolong kasih tips dan trik buat kita benar-benar fokus pada circle of control dibandingkan circle of concern. Oke, oke, yang pertama dulu ya. Eee, kalau kayak begitu berarti bisa lihat mana yang lebih udah lebih dulu. Dari 2 task itu atau 3 task itu, mana yang lebih mudah dan yang lebih possible untuk diselesaikan duluan.
Jadi kalau misalkan ketika kita menyelesaikan satu pekerjaan di tengah begitu banyaknya pekerjaan lain, itu akan memberikan efek kepercayaan diri ke kita. Jadi kayak, jadi merasa kayak, "Oh oke ini berhasil nih." Dan akhirnya ketika kita mau lakuin teks-teks lain, tugas-tugas lain itu, pekerjaan lain itu jadi membuat kita lebih pede. "Oh yang tadi bisa nih diselesain, yuk kali ini yang ini yuk bisa yuk." Gitu. Tapi juga jangan lupa istirahat, jeda di antaranya juga kita perlu lakukan. Jadi kalau misalkan kita kasih yang susah dulu dan akhirnya istilahnya gimana ya, dengan tekanan, dengan energi level yang mungkin kurang baik, jadinya menyita banyak waktu, nggak selesai-selesai, yang ada kayak ngasih efek ke kita, "Ini kok nggak mudah-mudahan ya?" Akhirnya demo tuh di situ. Jadi bisa pilih yang paling mudah dulu, atau kita breakdown, misalnya ada 3 report gitu ya. Oke, report pertama, report kedua, report ketiga, mana yang paling mudah, terus kalau misalkan tingkat kesulitannya sama, bisa pilih salah satu yang kira-kira paling bisa diselesaikan dengan cepat, gitu. Dengan kemampuan saat ini, dengan kemampuan, apa namanya, sumber daya yang ada saat ini, mana yang lebih possible. Mau setengah dulu atau bikin poin-poin milestone-nya nggak apa-apa. Yang penting ada satu atau 2 milestone yang selesai, itu akan bisa bikin kita lebih pede, seperti itu. Semoga menjawab, untuk Pak Rizky. Terus berikutnya untuk Bu Puspa, fokus ke circle of control dibanding circle of concern, oke. Kalau itu, mindfulness itu pertama bisa membantu. Jadi, memang kita perlu menerima saat ini yang bisa kita ubah, yang bisa kita kontrol apa aja. Mindfulness itu akan bantu pertama-tama gitu. Terus yang berikutnya, kalau misalkan bingung terhadap ini masuk circle of control atau apa ya, diskusi dengan beberapa orang-orang yang dirasa memang expert di bidangnya, atau mungkin itu atasan, atau mungkin itu teman dekat yang emang kenal diri kita, itu akan bantu kita untuk, "Oh, emang ini masih dalam kontrolku nih. Hal-hal ini nih yang emang biasanya aku jago, biasanya aku bisa lakuin dengan cepat, dengan oke." Itu salah satu tipsnya ya. Terus, salah satunya juga bisa list list down gitu loh, yang emang masih dalam kontrol apa aja, dan sambil dijalanin sambil dievaluasi. Bener nggak sih ini masuk kontrol, atau jangan-jangan ini udah di luar kontrol kita, gitu. Itu tips singkatnya, semoga menjawab. Oke. Bagaimana, lebih produktif di malam atau weekend dengan alasan tidak ada distraksi, sehingga point of view lainnya tidak memberikan istirahat pada diri sendiri? Oke, kalau kayak begitu berarti, mmm, karena lebih produktif berarti bisa lebih cepat, lebih fokus ya. Berarti di weekend-nya juga kita perlu, eee, tetap sediain waktu untuk istirahat sih. Misalkan hari Sabtu Minggu, ya udah Sabtunya mau dipakai untuk kerja, ya udah Minggunya fokus untuk istirahat. Atau Sabtunya dari jam berapa sampai jam berapa, fokus ke pekerjaan itu, sisanya istirahat. Kurang lebih begitu salah satunya gitu kan. Ya, jadi jangan mikirnya kayak karena weekend kerja, jadi nggak ada istirahat. Tapi boleh banget untuk bisa kasih waktu istirahat meskipun weekend kerja. Coba strateginya di situ tuh, pakai yang kuadran tadi itu, kita bisa jadwalin apa aja. Nah, kalau bisa masukin istirahat ke situ juga, nggak cuma pekerjaan. Itu ya, kurang lebih seperti itu jawabannya, semoga menjawab. Pak Muhammad Bayu, oke. Terus berikutnya, eee, mau nanya aja, biasanya goes dan badminton setahun ini udah sangat jarang, karena teman-teman sudah punya aktivitas lain pas kau endorfin program mulai mengubah aktivitas olahraga lari, jalan cepat, namun sulit konsisten. Ada tips kah yang bisa dijadikan referensi? Oke, kalau itu bisa lari atau jalan cepat, jalan santai ya, karena saya juga anak lari gitu ya. Ikut event tuh juga salah satu yang bantu kita untuk konsisten. Ikut event lari atau mungkin bisa menargetkan pace tertentu, waktu tertentu, personal best gitu, dan itu juga bantu kita untuk konsisten untuk, "Oke, mau raih ini dalam waktu kapan dan latihannya bagaimana?" Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, komunitas lari itu juga bantu.
Kalau possible untuk dapetin komunitas lari, boleh banget, tapi kalau misalnya nggak possible, nggak apa-apa, bisa ikut, follow-follow konten-konten lari gitu ya, yang mereka biasa sharing-sharing tips seperti itu. Itu biasa bantu kita untuk lebih aktif dan kayak, "Wah, mau coba ini nih, mau coba ini kayaknya bisa." Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya, Pak Muhammad Yamin. Oke. Oke, karena ini udah waktunya ya, oh ada lagi, udah ini terakhir ya. Oke. Gimana kalau udah olahraga, istirahat, tapi terus kepikiran pekerjaan yang timbul cemas? Setiap weekend migrain, mulai kan positif, kadang sulit, ada tips? Oke. Eh, Olahraga dan istirahatnya itu memang kita ibaratnya sediain waktu kayak misalkan olahraga apa nge-gym, lari, sepedaan, sediain 1-2 jam itu dedikasikan emang ini mau lari nih. Jadi kalau misalkan kepikiran pekerjaan, balikin lagi fokus ke mungkin ke lagu yang didengerin atau fokus ke napasnya kita, ke tubuhnya kita. Jadi kita olahraga pun juga dengan mindful, bukan dengan yang kayak masih kepikiran pekerjaan. Pertama itu. Terus, terus kepikiran pekerjaan kalau boleh tahu sebabnya apa, gitu kan. Ada ekspektasi-ekspektasi tertentukah dari lingkungan sosial atau dari siapa, atau ada ekspektasi dengan diri sendiri, itu kita perlu gali lebih dalam lagi sih. Kayak karena kan muncul cemasnya itu kan sesuatu yang kuat kayak kalau misalnya pekerjaan ini nggak diberesin, bakal nanti ada apa nih pikiran-pikirannya. Nah itu yang perlu kita breakdown. Itu salah satunya. Terus kalau istirahat, pastikan praktikin sleep hygiene. Sleep hygiene dalam artian sebelum tidur kalau bisa off handphone, kalau mau sambil dengerin lagu nggak apa-apa. Seenggaknya 1 jam atau ya paling 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 enggaknya setengah jam deh misalkan. Jadi pas mau istirahat stop scrolling-scrolling sosmed atau baca-baca berita yang bikin mikir, tapi emang tidurnya, istirahatnya memang kita udah siap. Dan 1 jam pertama ketika bangun tidur, kalau bisa jangan buka handphone yang terkait dengan kerjaan dulu. Lakuin aja aktivitasnya, misalnya siap-siap, mandi, jalan santai dulu. Jadi, ya tadi tuh 1 jam pertama setelah bangun tidur itu kan menentukan ya. Jangan sampai langsung buka grup WA kantor, terus langsung lihat huru-haranya apa, atau langsung lihat to do list. Jadi, pastiin kalau emang kita udah mau kerja tuh, diri kita udah siap, mental kita udah siap kayak, "Oke, I'm ready to face the day." So, baru buka hal-hal yang hubungan dengan kerjaan. Itu coba lakuin kayak gitu. Tapi kalau misalkan dirasa perlu untuk lebih di-breakdown, lebih lebih detail tentang pikiran, tentang rasa cemasnya ini, boleh banget untuk, book book session aja gitu, untuk kita bisa, bahas lebih dalam, seperti itu. Itu kurang lebih semoga menjawab ya. Oke oke, sama-sama. Oke, karena udah selesai, materinya, jadi, akhir kata, semoga materi hari ini bermanfaat, ngasih-ngasih tips. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau ada yang dirasa kurang berkenan, mohon maaf sedalam-dalamnya ya. Feel free aja untuk kontak dengan coach yang lain gitu, kalau misalnya book session atau, aplikasi Nalurinya dimaksimalkan. Selamat siang, terima kasih atas waktunya.